Sekali lagi saya ingin menetapkan ekspektasi di sini. Video ini berfokus pada peluang bisnis ke bisnis. Beberapa poin yang kami sampaikan di sini memang dapat diterapkan pada potensi bisnis ke konsumen, namun pendekatan secara keseluruhan untuk bisnis ke konsumen bisa sangat berbeda dan tidak dibahas dalam playlist YouTube ini. Jadi, pasar bisnis ke bisnis mana yang harus dituju dan bagaimana cara membukanya untuk produk dan layanan Anda? Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk Anda dan banyak di antaranya gratis. Namun sekali lagi untuk menetapkan ekspektasi, Anda harus meluangkan waktu dan usaha untuk menentukan pasar mana yang akan ditargetkan. Selain itu, tidak ada tongkat ajaib untuk menghasilkan penjualan internasional. Membuka pasar baru membutuhkan waktu. Mari kita lakukan langkah demi langkah. Anda dapat mengembangkan rencana ekspor Anda secara bertahap. Video ini akan membimbing Anda melalui tahapan-tahapan tersebut dan kemudian menunjukkan cara menargetkan pasar, klien, dan mitra tertentu. Slide berikutnya akan menjelaskan 4 langkah kunci yang harus Anda lakukan dalam proses ini. Oke, ini dia dan semuanya gratis. Seperti yang Anda lihat di sini, hanya ada 4 langkah. Analisis situs web. Apakah Anda mendapatkan pengunjung asing ke situs web Anda? Google Analytics aktifkan berikan detailnya atau ada alat analitik lain yang bisa Anda temukan di Almanak Eksportir. Jika Anda belum mendapatkan lalu lintas dari luar negeri, jangan putus asa. Ada cara untuk menarik perusahaan asing yang mencari barang dan jasa Anda secara online. Kami akan menjelaskannya di slide berikutnya. Penelitian meja. Anda dapat mengakses data daring yang akan membantu Anda mengidentifikasi pasar mana yang mungkin menarik minat Anda. Langkah ketiga adalah menyempurnakan daftar pasar yang telah Anda buat dari analisis situs web dan penelitian pustaka. Inilah saatnya Anda mulai menerapkan kriteria Anda sendiri untuk menerima atau menolak pasar tertentu. Setelah Anda memiliki daftar target pasar, Anda kemudian fokus untuk menghubungi klien dan mitra potensial. Oke, langkah pertama adalah menganalisis lalu lintas ke situs Anda. Selanjutnya adalah meningkatkan potensi agar perusahaan asing dapat menemukan Anda, produk, dan layanan Anda. The slide berikutnya, kami akan menunjukkan caranya kepada Anda. Setelah itu Anda lanjut ke penelitian meja. Penelitian selama 1 hari atau lebih sudah cukup untuk memberikan gambaran awal pasar mana yang menawarkan potensi terbesar untuk barang dan jasa Anda. Setelah Anda melakukan semua ini, Anda akan siap untuk menargetkan pasar pilihan Anda. Tapi pertama-tama mari kita lihat masalah tentang bagaimana ditemukan secara online. Sebagian besar penduduk dunia tidak berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Selain itu, sudah menjadi fakta bahwa mayoritas pencarian online dilakukan dalam bahasa ibu pengguna. Hanya jika mereka gagal menemukan apa yang mereka cari, barulah pengguna mencoba menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, jika situs web Anda tidak menggunakan bahasa para pengguna ini, maka situs Anda tidak akan ditemukan. Hal inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa situs web Anda memiliki sedikit atau bahkan tidak ada lalu lintas dari luar negeri. Selain itu, meskipun situs web Anda diterbitkan dalam bahasa Inggris, seperti kebanyakan situs web lainnya, Anda tetap harus bersaing dengan semua orang untuk bisa ditemukan secara online. Namun, jika Anda memiliki kehadiran dalam bahasa asing, tingkat persaingan untuk ditemukan akan jauh lebih rendah. Tentu kadang Anda bisa menerjemahkan situs web Anda ke dalam bahasa lain, tetapi hal ini relatif mahal, lambat, dan sulit untuk dikelola. Solusinya terletak pada pembuatan microsite multibahasa Anda sendiri. Microsite memuat profil ringkas dari elemen-elemen kunci perusahaan Anda. Oleh karena itu, microsite kaya akan kata kunci dan frasa yang dipindai dan diindeks oleh mesin pencari online. Hal ini memudahkan calon mitra untuk menemukan Anda saat melakukan pencarian online. Microsite multibahasa hanyalah versi microsite Anda dalam berbagai bahasa. Microsite multibahasa TradeTech secara otomatis diterbitkan dalam 35 bahasa. Untuk penjelasan lebih rinci tentang situs mikro multibahasa ini, lihat video panduan situs mikro multibahasa. Nick akan menjelaskan semuanya. Anda sekarang siap untuk memulai riset meja Anda. Anda harus memulai penelitian Anda dengan peta perdagangan Itachi. Layanan ini ditawarkan oleh Pusat Perdagangan Internasional, yang merupakan usaha patungan antara Organisasi Perdagangan Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Data perdagangan yang disediakan oleh semua organisasi perdagangan pemerintah nasional. Layanan TradeMap memungkinkan Anda untuk mencari berdasarkan negara yang mengimpor atau mengekspor,
Kemudian Anda memilih barang atau jasa yang menarik minat Anda dan hasilnya akan menunjukkan hasil perdagangan yang relevan. Selain itu, otoritas di beberapa negara juga memberikan Anda nama-nama perusahaan yang mengekspor atau mengimpor sesuai dengan kasusnya. Ini memberi Anda gambaran tentang arus perdagangan saat ini, serta calon pembeli dan pesaing. Menggunakan alat ini seharusnya dapat menunjukkan negara mana saja yang tertarik dengan produk atau jasa Anda. Selain itu, Anda dapat melihat negara lain mana yang mengekspor produk atau jasa Anda ke negara tujuan manapun, sehingga Anda dapat mengetahui di mana pesaing asing berada. Analisis ini menunjukkan arus perdagangan saat ini, tetapi tidak menunjukkan pasar mana yang menawarkan potensi terbesar bagi Anda. Alat berikutnya menggunakan data ETC bersama dengan algoritma mereka sendiri untuk menyarankan di mana terdapat potensi peningkatan perdagangan. Ini adalah export potential map dari ITC. Sekali lagi, Anda dapat melihat tautan web di bagian atas slide, dan kami sertakan tautannya di deskripsi di bawah. Dengan memasukkan detail kategori produk Anda, alat ini akan menghasilkan analisis tentang negara mana yang dapat menawarkan potensi pasar untuk barang Anda. Jadi dengan dua alat ITC ini, Anda dapat mulai membuat daftar singkat negara-negara di mana Anda bisa memfokuskan upaya pemasaran ekspor Anda. Langkah berikutnya adalah mempersempit daftar ini. Sekarang Anda harus memfilter daftar singkat Anda dengan menghapus negara-negara yang tidak sesuai dengan profil yang Anda butuhkan. Ukuran pasar. Apakah pasar tersebut terlalu kecil untuk Anda pertimbangkan seperti yang terjadi pada beberapa negara kepulauan? Atau apakah pasar tersebut terlalu miskin sehingga barang atau jasa Anda tidak menarik minat secara lokal? Apakah ada daftar hitam atau embargo yang berlaku? Saat ini, Rusia, Belarus, Afghanistan, Iran, dan Korea Utara dapat dihapus dari daftar. Anda dapat memeriksa informasi lebih lanjut pada daftar sanksi pemerintah Anda. Sebagian besar pemerintah menyediakan daftar semacam itu. Tarif dan hambatan non-tarif. Apakah ada tarif tinggi atau hambatan non-tarif untuk mengimpor barang atau jasa dari negara Anda? Anda dapat memeriksa detail ini di peta akses pasar ITC. Tautannya tersedia di bawah pada bagian deskripsi. Pertimbangan bahasa. Apakah Anda merasa tidak nyaman berurusan dengan bahasa tertentu? Meskipun Google Translate dan DeepL dapat membantu Anda dalam menerjemahkan, Anda mungkin merasa bahwa mereka tidak memberikan dukungan yang cukup untuk bahasa atau kelompok bahasa tertentu. Apakah jarak menjadi masalah? Hal ini bisa terjadi karena jarak yang jauh dapat berarti biaya pengiriman yang tinggi atau perbedaan waktu yang terlalu merepotkan untuk Anda atasi. Lalu, di mana menemukan informasi negara yang relevan? Itu mudah. Lihat slide berikutnya. Exporters Almanac memberikan jawaban untuk semua pertanyaan pada slide sebelumnya, baik secara langsung maupun dengan menyediakan akses ke layanan daring yang dapat membantu. Kami menyediakan profil negara untuk semua 250 negara dan wilayah yang memiliki kode ISO. Jika suatu wilayah tidak memiliki kode ISO atau tidak berpenghuni, Anda tidak akan menemukannya di sini. Namun wilayah-wilayah tersebut memang tidak memiliki kepentingan bisnis bagi Anda. Untuk 232 negara, kami menyediakan 4 profil yang mungkin menarik bagi Anda. Profil umum yang meliputi ukuran populasi, bahasa, sumber berita, dan sebagainya. Profil ekonomi, ukuran ekonomi, indikator dan laporan ekonomi utama. Profil perdagangan, indikator perdagangan utama yang dapat memengaruhi keputusan Anda untuk memasukkan atau mengecualikan negara dari pertimbangan Anda. Profil komersial, Anda akan melihat contoh profil komersial Jerman di slide berikutnya. Oke, di akhir proses ini, Anda seharusnya sudah memiliki daftar negara target Anda. Langkah berikutnya adalah mempertimbangkan posisi produk dan layanan Anda di pasar tertentu. Sebelum memutuskan kampanye pemasaran Anda sebaiknya terlebih dahulu mempertimbangkan posisi produk dan layanan Anda di masing-masing pasar target, produk dan layanan Anda dibandingkan dengan milik pesaing Anda. Analisis yang telah Anda lakukan menggunakan Trade Map ETC juga seharusnya membantu Anda mengidentifikasi calon pesaing di pasar tertentu. Lebih jauh lagi, Anda juga dapat memeriksa direktori Kompas untuk melihat perusahaan lokal mana saja yang aktif di negara tertentu. Tautan ke direktori Kompas ditunjukkan dalam deskripsi di bawah. Apakah ada adaptasi yang dibutuhkan? Bisakah Anda membandingkan produk dan layanan Anda dengan pesaing potensial? Apakah Anda perlu memodifikasi atau menyesuaikan barang dan jasa Anda?
Keuntungan apa yang diberikan produk atau layanan Anda di pasar baru? Apakah Anda jelas tentang bagaimana Anda akan memposisikan penawaran Anda benar? Setelah menyelesaikan proses ini, Anda telah menentukan negara yang ingin ditargetkan dan memutuskan posisi produk dan layanan Anda. Sekarang, mari kita mulai menyusun daftar target nama perusahaan. Beberapa sumber yang saya tunjukkan pada slide ini tersedia gratis. Saya sarankan Anda menggunakan layanan gratis ini terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja yang tersedia. Kemudian, ketika Anda sudah lebih jelas di benak Anda sendiri negara mana yang paling menarik, barulah mungkin Anda bisa mempertimbangkan layanan komersial yang tersedia satu persatu. Seperti yang telah kami sebutkan, Trademap ITC dapat menyediakan daftar importir dan eksportir barang dan jasa tertentu. Namun detail ini hanya diberikan jika lembaga nasional telah menyediakannya. Ketika mereka melakukannya, biasanya hanya berupa nama dan alamat singkat. Tidak ada detail kontak yang disediakan. Namun jika Anda sudah memiliki nama perusahaan, Anda kemudian dapat melakukan pencarian online untuk menemukan situs web mereka, direktori Kompas, dan direktori bisnis lainnya. Jika Anda sudah memiliki nama dan hanya mencari detail kontak dari beberapa perusahaan, maka silakan gunakan fasilitas pencarian web gratis dari Kompas. Namun untuk membuat daftar signifikan dari target potensial, kemungkinan Anda akan membutuhkan layanan komersial Kompas, yaitu Easy Business. Dengan layanan ini, Anda dapat mencari perusahaan dengan profil tertentu, misalnya yang merupakan distributor atau produsen, dan berdasarkan ukuran perusahaan. Kompas memang menyediakan detail kontak, namun harap dicatat bahwa untuk banyak negara, mereka mungkin hanya memberikan nama personel terkait, tetapi tidak email langsung atau nomor telepon mereka, hanya email umum dan nomor pusat panggilan. Dalam kasus seperti ini, tinjau situs web perusahaan tersebut dan tentukan bagaimana Anda akan memposisikan perusahaan Anda beserta produk dan layanannya. Lakukan panggilan telepon, perkenalkan diri Anda dan perusahaan Anda, dapatkan alamat email atau nomor telepon individu tersebut, lalu hubungi mereka secara langsung. Jangan mengirim email ke alamat umum. Hal ini sangat mungkin menyebabkan email Anda diabaikan sehingga hanya membuang waktu Anda. Bagian lain di Exporters Almanac yang dapat membantu Anda menemukan perusahaan untuk dihubungi adalah tautan ke penawaran dagang dan lembaga promosi, serta pasar online business to business. Lihatlah ini untuk mengetahui apakah itu relevan dengan kebutuhan Anda. Bagaimana lagi Anda dapat menghubungi klien dan mitra potensial. Pada slide berikutnya, kita melihat 4 saluran pemasaran. Anda memiliki sejumlah pilihan untuk menjangkau pasar tertentu. Anda dapat mencoba kontak langsung melalui telepon seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Namun ada 4 saluran utama lain yang perlu dipertimbangkan. Media sosial. Anda tentu harus menggunakan media sosial terutama LinkedIn untuk mempromosikan organisasi Anda. Lihat apakah ada kelompok perdagangan internasional yang bisa Anda ikuti dan sesuai dengan aktivitas perusahaan Anda. Iklan daring. Salah satu saluran iklan klasik adalah Google Ads. Ini dibahas dalam video komunikasi kamar dagang. Kamar dagang lokal bisa sangat membantu. Detail kontak untuk setiap negara dapat ditemukan di profil negara Exporters Almanac. Selain memberikan saran bisnis lokal, mereka juga dapat membantu dengan kunjungan pemasaran perusahaan yang Anda pertimbangkan dan mengidentifikasi distributor lokal yang mungkin tertarik dengan produk Anda. Kunjungan langsung ke negara tujuan bisa menjadi cara yang nyaman, terfokus, dan hemat biaya untuk melakukan kunjungan pemasaran Anda ke suatu negara. Dengan cara ini, Anda dapat melihat calon pembeli dan mitra di lingkungan mereka sendiri, sehingga memberikan gambaran yang jauh lebih baik tentang potensi bisnis. Tentu saja, hal ini juga memerlukan perencanaan dan investasi yang matang. Pertimbangan di sini adalah apakah masuk akal untuk mencari distributor yang sudah mapan untuk barang dan jasa Anda. Ini memiliki sejumlah keuntungan. Anda hanya perlu mempertimbangkan satu mitra saja. Mereka jauh lebih mengenal pasar lokal dibandingkan Anda, sehingga dapat memberikan saran tentang cara terbaik memposisikan penawaran Anda, terutama dalam menghadapi persaingan lokal. Mereka memahami semua isu bahasa dan budaya yang relevan yang harus diperhitungkan saat memposisikan penawaran Anda. Mungkin juga Anda perlu menawarkan dukungan layanan lokal yang dapat mereka sediakan. Hal ini seringkali lebih baik daripada membangun operasi layanan lokal Anda sendiri. Terakhir, misi dagang dan pameran industri, baik yang fisik maupun virtual, setidaknya perlu dipertimbangkan. Kegiatan ini bisa bersifat bilateral atau khusus industri tertentu.
Namun kegiatan ini memang memerlukan banyak perencanaan dan khususnya acara fisik bisa sangat mahal. Namun jika audiens target diperkirakan memiliki potensi besar, maka investasi ini bisa sangat layak dilakukan. Nah, kita hampir sampai di akhir presentasi ini. Saya hanya ingin memberikan ringkasan singkat tentang poin-poin yang telah kita bahas. Jadi, untuk merangkum, titik awalnya adalah memilih negara mana yang menurut Anda menawarkan potensi terbaik. Pilihan ini akan dibuat berdasarkan sejumlah faktor. Misalnya, statistik situs web, statistik perdagangan, profil ekonomi negara tempat negara tersebut berada, hambatan perdagangan, dan preferensi pribadi Anda sendiri. Ada alat dan sumber informasi yang memungkinkan Anda mempersempit daftar pilihan Anda, yang mempertimbangkan arus perdagangan aktual dan peluang pasar potensial untuk barang dan jasa Anda. Apakah ada embargo perdagangan atau hambatan tarif dan atau non-tarif yang signifikan, serta kebutuhan Anda sendiri jika ada terkait ukuran pasar, bahasa, dan jarak. Setelah itu, Anda harus mempertimbangkan posisi pasar dari barang dan jasa Anda, dan hal ini mungkin berbeda di setiap pasar. Apakah Anda mencari penjualan langsung atau ingin menemukan distributor atau mitra lokal? Setelah Anda memilih pasar sasaran, ada sejumlah sumber daya, banyak diantaranya gratis, yang memungkinkan Anda membuat daftar target calon pembeli dan mitra. Namun, jika Anda membutuhkan lebih dari beberapa target dan atau memiliki persyaratan yang sangat spesifik, kemungkinan Anda harus melakukan sedikit investasi untuk mengakses direktori bisnis komersial seperti Kompas. Keputusan akhir kemudian berkaitan dengan memilih saluran pemasaran Anda. Pilihan ini sangat bergantung pada kesediaan Anda untuk berinvestasi waktu dan uang dalam membuka potensi internasional Anda. Mohon pertimbangkan hal ini dengan cermat. Jangan berpikir bahwa kampanye email dingin akan menghasilkan hasil. Itu tidak akan berhasil. Coba pikirkan berapa banyak email spam yang Anda terima setiap hari yang menawarkan peluang bisnis dan apa yang Anda lakukan terhadap email-email tersebut jika mereka lolos dari filter spam Anda. Nah, itu saja. Terima kasih telah menonton. Saya harap Anda merasa presentasi ini bermanfaat secara praktis. Situs web yang saya sebutkan dalam video ini tercantum di bawah. Saya harap Anda merasa situs-situs tersebut berguna dan dapat membantu Anda mewujudkan serta mengembangkan potensi internasional Anda. Jika Anda ingin menghubungi kami secara langsung, silakan lakukan. Situs web kami dan alamat email saya tertera pada slide ini dan di deskripsi di bawah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pengembangan potensi perdagangan internasional Anda. Cukup klik tautan subscribe di layar, tidak dipungut biaya apapun. Jika Anda merasa ada orang yang Anda kenal akan tertarik, silakan bagikan tautan ini kepada mereka. Dan jika Anda siap ke langkah berikutnya, tonton video selanjutnya di playlist ini. Tautannya ada di sini.